yang nafas dan detak kita selain rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat yang diberikan sehingga kita masih bisa melakukan kita menuju taman surga. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya termasuk kita semua. Rekan-rekan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pekan ini kita bertemu kembali di kajian Selama Majlis Laluha. Pekan ini kita membahas mengenai desain. Desain ini sekarang sudah sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia khususnya, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk berdakwah. Alhamdulillah, jadi potensi dakwah ini bukan hanya ceramah, bukan hanya kajian-kajian, tapi sudah terbang kepada desain-desain. Jadi kata-kata yang sekiranya itu praktis bisa kita cermati, bisa kita resapi dan ikuti ya. Jadi melalui media itu kita juga bisa untuk mengajak orang lain senantiasa berbuat kebaikan. Pekan ini kita sudah ada pemateri ya di Kak Widi, kebetulan beliau agung untuk memberi motivasi kepada kita semua. Kak Beri ini salah satu guru saya juga ya, di salah satu web di Tangerang Selatan, dakwah Tangsel ini. Beliau expert sekali di bidang desain, terutama di dua dimensi yang Kak Beri. Mungkin nanti ada pengalaman-pengalaman beliau lagi yang akan diceritakan kepada kita semua. Lalu ada Kak Syarif. Kak Syarif itu juga seorang guru saya juga, yang saya di pramuka juga, di desain juga. Beliau juga yang mengenalkan saya sama desain. Nanti kita sama-sama nih dengarkan tentang Kak Syarif juga. Beliau juga seorang entrepreneur ya, jadi wirausaha. Jadi ternyata desain ini juga bisa menghasilkan profit bagi kita semua. Baik, kita mulai acara pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Allah hadirnya 20 tahun yang Al-Fatihah. Selanjutnya ialah pembacaan nasihat Al-Quran oleh saudara Dali. Pada saudara Dali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla كلا لئن لم ينته
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara tadi yang sudah memberikan doa. Semoga dapat pahala termasuk kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, rekan semua, pembicara kita sudah hadir di belakang kita dan lengkap. Kita masuk sesi talk show. Nanti akan dimoderatori oleh Kak Yuli. Kepada Kak Yuli, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sana masih ada kakak ibu atau tante yang memanggilnya ya. Silakan maju ke depan saja Bu. Alangkah senangnya nih malaikat-malaikat di ruangan ini menyaksikan kita semua berkumpul merapatkan barisan, merapatkan syaf untuk menimba ilmu di majelis yang insya Allah beri rahmat ini. Ya silakan maju ke depan Ibu, Kakak. Nggak tahu. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Tadi masih terpencah-pencah jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yusrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sejak kemarin siang hingga tadi pagi BSD diguyur hujan ya, diguyur hujan menandakan bahwa kita ini sedang dikelilingi rahmat oleh Allah, karena hujan itu memang sebetulnya adalah rahmat gitu ya, betul ya. Nah, dan kita juga di sini disaksikan oleh malaikat bahwa kita sudah menyiapkan diri mungkin sejak kemarin atau minggu-minggu kemarin untuk melangkahkan kaki bisa berada di tengah-tengah majelis ini. Baiklah, teman-teman sekalian hadirin yang saya banggakan, yang saya hormati, pada hari ini kajian senang mengaji setelah duha, kehadiran dua narasumber. Siapa dia? Sudah tahu belum? Belum tahu ya. Menurutnya ini tentang desain. Jadi kajian ini tentang desain. Menurutnya dakwah itu nggak harus lewat ceramah. Yang penting disampaikan dengan baik. Menurutnya juga dakwah itu nggak harus di atas mimbar. Yang penting dan bisa juga di depan layar. Banyak ya. Saya ini juga ini masih ceramah nih. Padahal dakwah itu nggak melulu lewat ceramah. Nah, sebelum kita mulai, saya panggilkan, saya mau tanya dulu nih, mulai dari Iwan ya. Menurut teman-teman Iwan, dakwah itu apa sih? Gimana? Awalnya coba. Dakwah itu menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Ada lagi? Oke, iya betul ya. Dakwah itu adalah menyeru, mengajak kepada hal-hal yang baik. Kalau menurut Ahmad ada lain ya? Pandangan tentang dakwah itu sendiri apa? Sama. Dakwah itu sama. Iya, gitu ya. Maksudnya adalah dakwah itu menyeru dan mengajak dalam hal-hal yang baik. Gitu ya Kak ya. Ya baiklah. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita ikuti kajian dakwah
lebih jelasnya, saya panggilkan saja narasumber kita hari ini, yaitu Kak Syarif Hidayatullah dan Kak Beri Halilintar. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi. Kak Beri. Ya, sudah ada di depan kita semua. Yang di sebelah kanan saya persis ini Kak Beri Halilintar. Yang saya juga nggak tahu sih kenapa namanya bisa ada Halilintar ya Kak ya. Apa karena musim hujan Kak? Enggak. Jadi nanti musim panas berubah lagi dengan warna. Yang sebelahnya Kak Beri adalah Kak Syarif Hidayatullah. Sedikit saya ingin beritahukan, Kak Beri Halilintar ini aktif di sosial media sebagai admin untuk situs dakwah.taksel.com, gitu ya Kak? Ya, dakwah.taksel.com. Mungkin nanti setelah kajian bisa dibuka seperti apa di dalamnya. Nah, diamanahi untuk membuat gambar-gambar terkait konten khususnya di media sosial Facebook. Sehari-hari bekerja sebagai manajer teknik konsultan strategical. Saya belum terlalu paham itu apa yang saya ngerti. Sedikit boleh ya Kak ya. Nah, juga lulusan teknik arsitektur STM tahun 2000. Pernah juga berkecimpung di dunia musik sekitar tahun 1998 sampai tahun 2000. Luar biasa sekali Kak. Ini gimana perjalanannya dari musik, arsitektur, sekarang desain gitu. Kalau desain sama arsitek nyambung deh kayak sama musik ini, atau musiknya seputar tentang bangunan, gambar-gambar gitu ya. Ada. Ya barangkali nanti kita sama-sama berbincang-bincang ya. Nah, Ibu itu sebagai vokalis ini gitu ya. Luar biasa sebagai vokalis. Nah, kemudian berhenti dengan lingkungan band itu semenjak menikahi salah satu wanita yang luar biasa. Jadi Kak Beri ini adalah suami dari Kak Emeralda ini, gitu ya kayak. Tahu nggak sih? Mungkin awal nih punya buku karyanya Felix Xiao yang udah putusin aja. Ada yang punya mungkin ya beberapa. Nah itu visual dakwahnya buku gambar-gambar itu adalah buatannya dari istrinya Kak Beri ini. Enak ya suami istri memiliki satu hobi yang sama gitu. Jadi kalau saya ini minta tolong sama abang gitu, ini minta tolong sama adik gitu ya Kak ya. Baiklah, lanjutnya sebelah Kak Beri ada Kak Syarif. Nah Kak Syarif ini terakhir kita ketemu kapan ya Kak ya? Di majelis ini? Barusan di jalan. Oh iya, ini di jalan. Wah. Iya, terakhir tadi kita ketemu dan sekarang ada di tempat ini. Tahun lalu ya kayak kita ada di tempat ini ya, pada bulan Juli sama tentang desain. Cuma pada saat itu kita pelatihan nih gimana mengenal font, bagaimana mengenal perpaduan warna supaya terlihat bagus dakwahnya melalui gambar-gambar. Nah itu tahun lalu. Tapi kali ini pasti masih banyak lagi di ilmunya udah tahu gitu Kak. Nah, sehari aja tambah ilmunya. Baiklah, Kak Syarif ini juga pramuka sejati, itu sih kayak yang saya kenal ya. Pramuka sejati bener loh. Sejati perilakunya yang baik, luar biasa. Dan pokoknya idolnya anak-anak senang ada ya ini Kak Syarif ya, bener kan? Kak Syarif ini karena Kak Syarif ini jago di desain, gitu, jago gambar. Nah itulah yang menjadi kelebihan Kak Syarif ini. Gak biasa, langsung saja. Kak, nih pertama aku pengen tahu dulu nih awal mulanya bisa berkecimpung di dunia desain, apalagi berkaitan dengan itu. Boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya langsung aja ya. Saya Beri. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal, saya ini sebenarnya belajar desain itu cuma
yang bangunan-bangunan yang luar biasa, apa namanya, menginspirasi gitu ya, bentuk-bentuk dari kubus, dari atau bentuk yang pokoknya bangunan-bangunan saya senang gitu melihatnya. Kemudian saya masuk kuliah arsitek juga karena berdasarkan itu ya. Nah, di arsitek itu saya dikenalkan dengan ilmu namanya seni rupa dasar. Nah, seni rupa dasar itu diajarkan tentang kaidah-kaidah seni. Di antaranya bagaimana membuat irama, pola apa namanya, bentuk-bentuk dasar kayak lingkaran, tiga itu ada komposisi, kemudian ada lagi namanya belajar warna. Itu semua diajarkan di arsitek. Nah, dan itu tambah saya menarik buat saya ya. Dari situ mungkin wah ini seru nih belajar kayak begini. Nah, nggak tahu kenapa ya arsitek lulus saya ya kuliahnya. Lulus, saya seneng yang namanya seni. Mulai saya tahu eksplorasi seni itu nggak cuma sekedar dari gambar aja. Kan biasanya saya memang dari SD suka gambar-gambar. Saya kenal musik, wah musik ini juga kok ini ya, apa namanya, menarik ya kok. Ada urutan-urutannya juga kayak persis seperti kaidah-kaidah seni gitu, ada drama, ada ini. Nah, akhirnya saya benar-benar mencintai yang namanya seni. Apa aja saya perhatikan, sampai desain, grafis, segala macam. Nah, lulus kuliah, saya mengikuti ya di sana namanya juga band, teman-teman, bikin lagu, terus saya juga bikin waktu itu tahun 2000 musik ya namanya internet. Tapi saya udah perhatiin, waktu itu saya ingat banget tahun 2000 itu internet masih warnet ya, namanya warnet ya. Orang nggak sudah mahal banget betul. Saya tahu ada gratis di Jakarta tuh di kaki Perintis di jalan apa tuh, dan perpustakaan itu ya, perpustakaan Perintis apa itu. Nah itu saya kesana tuh kan gratis tuh, cuma daftar aja. Main lah saya situ lama-lama di internetnya itu. Saya mulai eksplorasi gitu kan segala macam, melihat situs-situs yang apa namanya inspirasi gitu. Karena saya masih lagi itu saya masih sidang tugas akhir, jadi saya mencari bahan-bahan juga dari situ, mulai apa namanya memperhatikan manfaat gitu tentang dunia internet itu. Nah dari situ ya udah apa, saya mulai wah internet ini baru 2000 ya. Saya berpikir ini bisa jadi buat apa namanya, jadi alat internet ini buat memasarkan apa yang saya senangi. Saya punya band. Saya pengen band saya ini orang luar tahu. Saya punya band, saya punya lagu, dan nah ini salah satu wasilah yang bagus untuk memasarkan band saya. Mulai kita udah bikin lagu ya, kita udah coba bikin semuanya saya kerjain sendiri sama teman-teman. Lagu bikin, desainnya saya juga yang buat. Saya bikin desain juga, saya bikin desain begini, terus cover albumnya semua saya buat semua. Terus pada saat itu belum banyak yang di internet, saya sudah bikin situs website. Itu belum ada band-band lain tuh website website saya. Itu tahun 2000 itu saya ingat banget. Saya jadi penasaran tuh bandnya apa ya? Nanti deh ya. Itu kita bukan masalah bandnya ya, tapi ceritanya ya mudah-mudahan ada ibrah lah yang bisa diambil dari cerita saya ini. Bukan masalah bandnya, tapi bagaimana saya menyikapi sesuatu hal yang apa namanya lagi ramai, lagi booming gitu kan. Nah ini memang belum ada awalnya ini, tapi dari sisi pengalaman saya menyikapi kayak dunia internet ini gitu ya, baru gitu. Dari situ saya buat website, saya posting apa namanya lagu saya expose lah ke orang gitu. Banyak ternyata orang yang ini apa pengen tahu, pengen undang saya untuk manggung di mana gitu. Oh luar biasa ini. Gitu.
menarik. Wah, ini internet ini benar-benar alat yang mujarab gitu kalau memang buat jualan ya, buat promosikan apa aja gitu. Nah, itu dari dari situ mulai saya terima panggung di undangan manggung di sana. Nah, dari setelah selesai band-bandan itu saya udah nggak ngeband lagi. Kan booming itu kalau nggak salah dulu itu ada namanya sebelum Facebook apa sih? Friendster. Saya pakai soalnya. Kalau Friendster juga ya, tahun SMP. Iya. Dulu sempat Friendster tuh. Friendster itu juga, itu ramai juga. Pertama kali media sosial yang ya menghubungkan orang yang kita nggak kenal dari kenal bisa saling buka. Nah itu tadi kalau kita orang baik jadi baik, orang yang jahat jadi jahat tuh kebuka semua di situ karena media gitu. Nah awalnya ke situ mulai lagi saya eksplorasi lagi tuh, mulai saya lagi mempromosikan diri saya. Kurang lebih itu yang dulu. Dan sekarang masuk ke setelah saya hijrah, saya udah nggak ngeband lagi, saya berpikir saya ngaji ya kan, wah kenapa enggak apa yang saya minta ini agar bisa risalah Rasulullah ini tidak disampaikan ke orang-orang melalui media sosial ini bagus banget. Jadi saya berpikir wah ini jadi wasilah buat amalan kita nih, walaupun yang ilmu saya nggak begitu banyak untuk menyampaikan, tapi paling tidak dengan apa yang saya punya, dengan kesenangan apa yang saya miliki, saya bisa memberikan kontribusi untuk agama ini. Kira-kira begitu. Ini menarik sekali ya teman-teman. Saya sampai nggak nengok ke sini gitu. Karena emang ada sesuatu yang baru gitu. Kita mengenal terus pernah dengar nggak generasi Z? Jadi kalau misalnya kebetulan berarti di bidang pendidikan ya, saya pernah belajar bahwasanya itu ada yang namanya generasi X, generasi Y, generasi Z. Nah, atas setelah generasi Z ini ada yang namanya generasi Alpha. Nah, pada masa sekarang ini itu sebutannya untuk anak sekarang tuh generasi Z. Jadi generasi yang memang lingkungan mereka, bergaul mereka adalah melalui media sosial gitu. Jadi makanya ini wajar lihat anak-anak sekarang komunikasi antar teman, antar sesama itu kurang gitu, saling mengingatkan itu kurang. Nah ini menarik sekali ya, Kak Beri ini bisa menempatkan diri gitu, tahu gitu situasi sekarang tuh dunia internet, kita sudah nggak bisa lagi mengingatkan sesama teman melalui nggak baik begini, misalnya gitu, kamu tuh harusnya nggak begini, tapi melalui kisah yang dakwah, melalui poster gitu ya kayak luar biasa sekali. Tentunya berarti ini bagi kita, apalagi mungkin sudah ada yang menikah, nanti kalau punya anak bisa dengan cara kita manfaatkan gadget ini dengan sesuatu hal yang baik. Jadi ya memang betul anak sekarang ini udah bukan lagi dilarang dibicara atau dengan cara-cara dimarahin lewat lisan, tapi coba dengan dunianya mereka gitu kurang lebih ya Kak. Nah kalau Kak Syarif ini gimana nih Kak? Pertama kali bisa duduk di bidang desain tuh ada nggak nih Kak yang file pertama kali yang dipublish gitu ke sosial media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. File pertama yang dipublish ya. Kalau ada lagi. Waktu itu cara upload fotonya susah ya kalau nggak salah. Update status aja harus link ya. URL kan. Nggak bisa create langsung, nggak bisa. Kalau nama file kebetulan saya bawa file yang pertama saya buat, dan mohon maaf latar belakang saya juga ternyata nggak tahu sama. Saya ini jurusan teknik arsitektur cuma SMK-nya, jadi saya anak kecilnya gitu harusnya ini seniornya. Tapi sama berarti ada saya gitu. Cuman basic saya nggak langsung ke grafis. Pertama yang saya gelutin itu AutoCAD. Masternya AutoCAD. Dari AutoCAD saya benar-benar ngalamin yang namanya perancingan komputer itu sehari semalam saya kuat pegang cuma satu software AutoCAD.
Jadi saya dulu dibekali buku bank soal. Bank soal itu semuanya soal, nggak ada jawabannya, tentang bangunan-bangunan geometri, shape gitu. Itu disuruh pecahin sendiri. Bukunya segini. Gambarnya per halaman itu cuma gambar-gambar aja. Kita disuruh pecahin sendiri gimana caranya ini bikin gini. Itu masa sekolah ya? Masih sekolah 2004. AutoCAD R14 R14. Oh, itu generasi pertama itu. Tahu. Saya dulu pakai R14. Itu nggak pakai mouse itu dulu masalah. Pakai ketikan. Kan. Koordinat ya. Ya maaf curhat berdua. Ya itu kalau mau lihat ada filenya Kawayu dikoreksi. Saya dulu buatannya jelek banget ternyata. Ya ada di file. Oke, jadi di acara ini kita sama-sama belajar, jadi saling kenal bahwa ternyata tuh bahkan bikin desain begini aja nggak tahu nih bisa dikoreksi nanti ya kayak desain tulisan ini nih. Luar biasa, Kak Syarif masih nyimpen dan pertama kali dipublish. Dipublishnya di mana tuh Kak? Waktu pertama kayaknya ada di Facebook pertama. Facebook. Sharing. Sharing. Ini thumbnail. Thumbnail. Buat saya. Sorry. Kalau kalian karya-karyanya Kak Syarif ini kita bisa buka di almahidu.com. Itu bisa dilihat tuh hasil karya-karya desainnya Kak Syarif itu. Oh maaf kayaknya nggak ke bawah. Tidak ada ya kayaknya. Malam saya udah siap-siap lagi. Ternyata nggak ke bawah. Mohon maaf. Jadi awal waktu itu saya pegang AutoCAD karena persiapan untuk lomba LKS, lomba kompetensi visual nasional. Saya mewakili Banten dan dari sekolah basicnya hanya AutoCAD. Kemudian ternyata lombanya itu adalah outputnya harus 3 dimensi. Di sekolah nggak ada pelajarannya 3 dimensi. 3 dimensi di AutoCAD tersendiri susah dan berat banget. Rendernya jelek. Kemudian saya kebetulan ketemu saudara yang baru PKL, pulang PKL. Dia punya uang 60.000. Gak tau kenapa itu jalannya awal. Dia bilang gini, ya, gua mau bantu lu buat belajar. Lu mau apa? Kebetulan waktu itu saya nggak punya software 3D. Antri di TC ada tukang CD bajakan, sorry. Ada CD, dia bilang beli ini. Waktu itu harganya 1 disk 20.000. Ada 3 CD jadi 60.000 pas. Saya ngeliat muka dia nggak ikhlas sebenarnya ngelepas 60.000. Waktu itu gede loh, 60.000 CD itu. Tapi karena dia udah janji mau membantu saya di bidang pendidikan, ya dia beliin 60.000. Saya total belajar. Saya waktu itu nggak ada internet, modal belajar dari helmnya software. Saya pelajarin, benar-benar modal dari helm bahasa Inggris. Dan saya nggak melihat tutorial teks-teksnya karena ada gambarnya. Saya memanfaatin aja gambarnya. Kira-kira begini. Waktu itu bahasa Inggris kan terlalu mantap lah. Sampai selesai, saya mewakili Banten di ajang nasional. Dan ternyata ada yang lebih parah dibanding saya. Outputnya 3 dimensi, software boleh 2, AutoCAD dan 3D Max. Waktu itu seri 6. Oh ya, 2006 itu seri 6. Itu kemudian ternyata yang dari Papua total sama sekali nggak tahu namanya 3D Max. Itu miris saya. Oh, ternyata belum merata ya. Software ternyata belum merata, tapi AutoCAD udah nyampe sana. Dan keren. AutoCAD-nya keren.
Orang Papua itu namanya Jos. Dia tinggal di satu lingkungan yang semua lingkungan di situ satu-satunya orang Papua dia, sisanya orang Pulau Jawa. Itu namanya Jos. Kemudian ada lagi yang unik, peserta dari Barat, namanya Dani. Dia juara 1. Dani itu ternyata total nggak pakai 3D Max, full AutoCAD. Tapi kerennya dia bisa bikin efek air di AutoCAD. Padahal susah banget. Bikin efek cahaya itu susah banget. Dan itulah perjalanan saya masuk grafis, kemudian keluar STM. Saya mulai nyoba-nyoba di komputer, ternyata ada banyak software yang dititipin sama tukang servisnya. Ada Corel, Photoshop, Audacity, kemudian Sonic Foundry, Adobe Premiere, Photoshop, After Effects, dan semuanya saya coba. Setelah 3 dimensi jalan, masa dia begini aja gambar? Saya tambahin, gimana caranya biar bisa gerak. Saya pelajari lagi 3D Max. Ternyata 3D Max bisa bikin animasi. Akhirnya cuma bisa begini doang. Ini rumah Betawi. Waktu itu tugas akhir saya di STM bikin rumah Betawi, cuma 3D. Yang lain nggak ada yang bikin 3D, saya doang. Karena belagu banget. Waktu itu udah belajar 3D Max, di sekolah aja belum diajarin. Jadi rumah Betawi, kamera jalan begini. Di videonya cuma nampilin dari rumah samping ke samping lagi. Itu keren banget kok. Benar. Asli, senang banget. Kok bisa jalan ya? Nah setelah bisa jalan, masa animasi nggak ada suaranya. Saya belajar lagi Sonic Foundry, Acid Pro itu yang berapa gitu saya lupa. Saya tambahin musik, jadi musiknya bukan kayak software video yang dimasukin video, ikutin juga. Jadi efek-efek misal gitu, daun jatuh gimana caranya bikin suaranya, bikin terus ranting ketemu ranting suaranya bagaimana, itu ngeracik sendiri, bukannya nyomot dipasang kayak video editor, enggak, bener-bener total bikin musik sendiri. Saya bikin musik itu nggak seru cuma ada musik sama videonya aja. Saya maunya di situ ada yang lainnya. Contoh, saya mau ada efek petir di belakang rumah. Di animasinya, saya belajar lagi software After Effects. Di situ setelah jadi baru file single video. Saya maunya dari sudut ini kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. Akhirnya saya belajar lagi Adobe Premiere. Jadi hampir semua software. Bukan software master, penasarannya masih tinggi gitu. Software ini buat apa sih? Saya bisa punya objek gambar begini, bisa jadi apa lagi gitu? Bisa jadi apa lagi? Dan itu mulai ketertarikan saya sampai itu, sampai ketemu tahun 2010 saya ditemukan oleh yang namanya Kak Sumanta, penulis buku pramuka, yang ternyata dia 4 tahun penyusunan buku dia belum ketemu sama yang gambarnya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya udah bantu nyusun buku pramuka tersebar ke seluruh Indonesia. Judul bukunya Ipesa, dan di situ gambarnya saya buat. Dan sorry, gambarnya jelek banget. Benar, nggak bohong. Waktu itu saya bikin, wah keren banget, ibu bikin buku. Tapi setelah saya lihat sekarang, jadi itulah memang proses ya. Kalau memang sekarang, jangankan yang dulu. Seminggu yang lalu aja saya bisa bilang desain saya kemarin jelek. Jadi memang harus selalu terus improvisasi. Sampai ketemu di situ buku terbit tahun 2010 saya gambar lagi. Kemudian sampai sekarang saya lebih fokus ke 2 desain. Yang pertama kaligrafi, yang kedua tipografi. Tipografi yang saya tekunin adalah salah satu kawan yang doa yang nggak tahu saya ini nama jenis desainnya, nggak tahu saya apa. Jadi maaf, ini suara hati saya waktu sidang MPR atau sidang apa tuh yang doanya mendoakan negeri ini supaya lebih baik gitu. Kan bagus gitu. Akhirnya saya malam-malam itu saya harus bikin tipografi dalam keadaan sekarang, dan saya buat ini. Ada yang tersinggung nggak? Dan saya nggak tahu di dunia ini ada nggak yang desain tipe yang begini, saya nggak tahu. Yang tadi aja, yang ini.
do a plan. Doa. Maksudnya waktu itu kan ada yang mempermasalahkan soal doa, kok begitu doanya. Saya mau melihat itunya, saya nggak peduli urusan mereka. Saya pedulinya adalah kalau do a plan, laksanakan semua yang kau rencanakan, itu lebih baik. Tapi presettingnya sebenarnya itu doa. Doanya, rencananya kerjakan. Dikit-dikit lah ya. Ya cukup kau ya bentar kehabisan 2 gig gitu. Dan saya cukup gitu. Jadi desain saya dari zaman dulu sampai sekarang malah makin kesini makin mau mengurangi gambar. Jadi saya maunya huruf aja orang udah paham saya mau menyampaikan apa. Dari dulu pakai software yang banyak-banyak, sekarang cuma satu, Inkscape. Itu open source. Terima kasih. Terima kasih nih Kak Syarif, karena luar biasa ya. Jujur, saya juga belajar Photoshop dari Kak Syarif gitu pada saat itu. Saya kenal Audacity pada saat itu kuliah semester 6 ya, kayak teknik ngajar. Anak saya juga senang musik ya. Nah, jadi saya ngajar juga sambil nyanyi sama anak-anak gitu, sambil saya dari software Kak Syarif inilah yang ngasih tahu gitu semua. Luar biasa. Iya, dan itulah pentingnya kita berkawan dengan siapapun, dimanapun. Jadi kalau ada ilmu yang memang sekiranya bermanfaat untuk kita ambillah ilmu itu dari seseorang gitu ya Kak Syarif ya. Baiklah, lanjut nih Kak. Aku masih penasaran nih, kalau tadi kan Kak Syarif itu sekarang ini saat ini tuh berkecimpung di tipografi dan vertikal ya. Nah kalau Kak Benny ini ketika arah mana tuh Kak? Makanya saya juga bingung ya, arah mana saya bingung. Karena apa? Pertama kali itu yang membuat dorongan buat saya untuk memposting sesuatu hal itu adalah berdasarkan apa yang saya senangi dulu. Bisa aja saya iseng gitu, apa namanya suatu yang kayak saya juga nih tipe, walaupun apa namanya ambil dari yang lain gitu kan, terus tempel itu ada tuh namanya sini apa tempel ya walase gitu. Saya juga seneng tuh walase tuh motif-motif dari koran, namanya tipografinya. Jadilah suatu pesan apa gitu. Nah itu suka juga ya kayak gitu. Kadang-kadang saya juga suka gambar-gambar ya, gambar-gambar ya visual gambar lah gitu, pas scan atau fotografi. Saya juga suka fotografi juga gitu. Kalau nanti saya sudah yang dari dakwah taksir yang saya buat, jadi intinya dorongan yang pertama kali itu ya karena senangan aja, apa aja saya bisa posting karena saya lihat di media ini bagus untuk menyampaikan ide, pikiran, perasaan yang kita ini yang kita sedang alami atau yang sedang kita sukai gitu kan. Nah sekarang bagaimana apa yang kita sampaikan itu ada tuntunannya ya, sebagaimana kita seorang muslim kita kan wajib dakwah ya, secara pribadi ataupun secara berkelompok. Itu kita ada muatan-muatan apa keimanan kita. Maka itu yang paling pas menurut saya untuk diposting, untuk kita kreasikan gitu, karena tuntutan zaman sekarang anak-anak ini apa ya seperti itu. Nah ini contohnya, ini postingan pertama kali dakwah taksir yang saya buat ya. Mungkin kalau melihat gambarnya simpel aja ya, bubble gitu. Ada linknya nggak Kak? Hubungannya dengan itu? Nah, itu saya karena selintas aja. Misalnya saya dapat dari teman nih, tolong dong artikel ini tolong dibikin visualnya. Saya langsung cepat aja berpikir apa nih, misalnya tentang akhirat itu gambaran kita apa sih sebenarnya? Ketakutan misalnya tentang neraka gitu ya, apa sih yang bisa kita persoalkan tentang kengerian neraka gitu misalnya, atau misalnya tentang surga, kenikmatan surga, apa sih yang kita persoalkan tentang surga ya, seperti bahasa Al-Quran ayat mengalir di apa ini, terus
sesuatu yang terlihat kita lihat orang hijau, udah itu aja jadi visual. Jadi bahasa gambar itu sebenarnya penekanannya adalah pada kata-kata. Captionnya. Gambar itu menjelaskan atau mendramatisir dari kata-kata sebenarnya. Itu yang saya pelajari itu. Nah, kayak begini kan, berdoa. Apa sih pada saat berdoa itu kita kan berharap supaya hati kita lembut. Apa tanda yang satu tanda yang menandakan bahwasanya kelembutan hati itu menangis. Ya, kalau menangis hati kita tuh tinggal tempel aja menangis ya. Dari situ orang lihat, oh iya, pesannya sampai. Kadang-kadang itu dia luar biasanya kalau foto atau gambar atau ilustrasi ya. Kadang-kadang nggak perlu dengan kata-kata juga kita bisa nangkep, tapi berjuta makna. Nah itu kita nggak bisa. Kita kan ada pesan yang mau kita sampaikan. Kalau cuma sekedar gambar foto aja, semua orang bisa berasumsi macam-macam. Misalnya gambar pohon, apa nih pohonnya? Oh, buahnya. Apa tentang apa nih akarnya? Tapi kalau begitu kita kasih satu caption misalnya, hidup, sudah mulai mengerucut ya. Dari pohon tadi itu, oh tentang hidup. Oh iya, langsung berpikir nyambungin pohon itu apa ya? Oh iya, hidup itu seperti pohon. Dimulai dari biji, tumbuh, daun. Itu kan kita langsung berpikir seperti itu. Nah itu tergantung audiens yang memperhatikan gambar juga sebenarnya, tergantung dia bagaimana dia menilainya. Tapi secara general kita menyampaikan itu umum aja sebenarnya supaya orang itu bisa mengambil hikmah. Kan kalau hikmah itu banyak. Nah kalau hikmah itu positif ya. Artinya semua orang yang melihat gambar itu sebisa mungkin mengambil hikmahnya. Entah dari captionnya, terus dia dikuatkan dengan visual gambar berupa fotografi atau ilustrasi seperti itu kira-kira. Saya sepakat nih, jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwasannya bekerjalah sesuai passion gitu ya kayak. Nah, jadi kalau kita sudah sesuai passion kita, hobi kita, itu kayaknya nikmat gitu ya. Kita jalannya itu enjoy tanpa keterpaksaan gitu. Mungkin teman-teman bisa nanya pada diri sendiri, sudahkah saya bekerja sesuai passion saya? Nah, apakah saya tertekan dengan pekerjaan saya saat ini? Enggak ya, bicara sendiri. Nah, itulah ya yang saya tangkap dari dua narasumber kita ini. Berkaitan dengan tadi ya, ternyata tuh desain, ya tadi tipografi, gambar itu tuh sulit ya. Kita harus belajar dengan software, kita harus kenal Photoshop. Kalau saya lebih sering selfie sih ya, kalau di kelas itu ya. Jadi nanti saya kasih caption itu ngajar, kalau ada yang foto teman saya kasih caption menyampaikan sesuatu hal supaya anak lagi di luar sana itu, oh iya benar kita di kalau aja. Nanti jadinya meme. Apa itu? Yang tulisan meme. Oke. Iya bisa. Nah itu, berkaitan dengan itu pengen tahu dong pastinya ya gimana sih teknik-tekniknya gitu ya dalam pemilihan warna, kata-kata gitu. Terus gimana menyatukan dengan situasi sekarang apa yang lagi ngomong itu? Kayaknya untuk ide ini tuh gimana gitu kan? Boleh Kak Syarif? Soal ide, saya punya kelainan ya. Kelainan nggak? Yang bahasa judulnya clickbaitnya itu saya kelainan. Jadi ide kan? Ya. Gak apa-apa ya saya keluar ya. Ya boleh Kak. Apa aja keluarkan. Nanti kita pulang dari sini dapat ilmu gitu ya. Luar biasa loh prepare-nya ini. Ternyata dari semua desain yang saya perhatikan di dunia online, saya nggak nemukan ini di dunia online. Saya nggak tahu di majalah konsep, saya nggak nemuin semodel ini ada di dunia online, di dunia Facebook, website itu saya nggak nemuin. Nggak tahu kenapa. Majalah konsep saya koleksi banyak, tapi beli bekas. Kalau mau di sini di samping saya ada majalah bekas, toko majalah bekas. Saya belinya yang ini aja, majalah konsep, dan ini yang saya paling suka. Ini ternyata kolaborasi dari semua seniman poster di Indonesia, dan isinya ini nggak ada apa-apa, ini cuma poster aja. Jadi isinya ini semuanya cover.
Galonnya itu Pak? Semuanya cover. Nggak ada yang ngebahas desain apa, jadi pelatih kita bisa nangkep apa dari sini, gitu. Di sini semuanya poster dan juara ini juara duanya. Ini juara duanya, juara satunya ada di dalam. Ini temanya adalah 1000 cover. Jadi 1000 desain ini semuanya ada di sini. Kemudian tinggal saya ada satu majalah. Oh ini, nggak tahu kenapa saya dulu pengen beli buku ini, The Magic of Picture. Jadi saya kalau ide di online cenderung nggak tahu kenapa idenya negatif terus kalau saya baca di media online, karena semuanya berkepentingan. Tapi kalau di buku saya semuanya tahu ya, kayak contoh mau menyampaikan apa misalnya tentang logo Apple, tapi dalam bentuk barisan tangan. Nggak ada tendensi apa-apa. Biasanya kalau di online kan, ya maaf, ada yang pakai efek ini, pakai efek itu, akhirnya jadinya multi tafsir kalau buat saya. Tapi kalau gambar tangan, itu artinya orisinal, idenya orisinal. Kalau udah di online, nggak tahu dia dapat inspirasi dari mana, jadilah bikinan dia. Padahal dasarnya adalah dari orang lain. Dan saya mau coba itu orisinal. Ini bukunya keren. Kalau orang yang suka sering presentasi melalui gambar tulis, jadi ada ini, langsung itu lebih cepat nangkepnya dibanding cuma pakai tulisan atau ngomong. Ini salah satunya. Oh, ini jelek banget, gak tau kenapa jelek banget. Itu saya punya. Oh iya, ini jadi gak enak. Oh makasih. Ini 2010 juga jelek banget ternyata, saya mulai gini apa. Kemudian ini yang saya suka, bukunya lumayan, dalamnya keren banget. Kalau tadi pertanyaannya gimana caranya jadi kreatif, baca ini. Ini bukan buku saya nggak promosi ya, ini buku orang lain. Tapi di sini keren banget. Gimana caranya saat bete bisa jadi ide. Dan kalau tadi nanya prosesnya, ada saya waktu itu buat tipografi tentang Nelson Mandela. Waktu itu kematian Nelson Mandela, saya lupa tanggal berapa. Itu kalau nggak salah saya bisa 4 hari. Coba bawa itu. Saya nggak bawa filenya, cuma contohnya begini. Salah satu aja apa? Tentang Nelson Mandela. Saya menceritakan seluruh kehidupannya Nelson Mandela hanya dengan tulisan begini aja. Jadi Nelson Mandela itu kan pembela apartheid, anti rasis kulit hitam. Kemudian saya buat Mandela, agak hitam, background hitam, jadi masih nyaru dengan background. Kemudian A-nya itu saya pisahin. Dari deretan ini Mandela, A-nya saya pisahin dan saya putihin fontnya. Ngerti gak? Ada yang paham? Dia membela kulit hitam. Dan Mandela itu saat kematiannya, A-nya itu saya tidurkan, seolah-olah mati. Dan saya ganti warna putih. Ada yang paham maksudnya? Sama seperti ini. Saya menyampaikan sekarang tidak terlalu ribet-ribet dengan gambar. Saya dengan ini, saya mau menyampaikan banyak hal. Informasi adil. Adil, satu, adil. Yang kedua, adil. Beda dong. Jadi orang dari sini, saya mau menyampaikan banyak hal. Saya ini sedang bercerita tentang sehari-hari lah. Adil. Bapak sih terus tentang ide ada lagi bisa saya kawan. Kemana aja boleh. Nah ini sebelum ada orang, oh ya, sorry, saya mau mengenalkan dua teman saya. Sini orang keren. Kalau teman-teman di sini gajinya rupiah, orang-orang ini gajinya dolar loh. Ini dua orang ini. Halo Kak Asin. Ini orang ini inspirasi saya juga. Mereka hadir ke sini. Sorry saya lupa. Ini saya malu padahal masternya saya di sini. Nah ini beliau ini, kalau saya gajinya masih 10.000, 20.000, beliau ini udah dolar. $100, $300 ke atas. Nah ini beliau ahlinya
desain UI atau IX. Kalau kalian biasa pakai software, enak nih tampilan softwarenya, nah itu tanggung jawab beliau. Nah ini tanggung jawab beliau. Jadi kalau aplikasi tampilannya kan ada yang nggak enak tuh, kayak tampilan aplikasi Quran Indonesia kan bisa begini. Itu tanggung jawab beliau. UX ada sama UI juga, user interface ya, beliau ahlinya. Kemudian, salah satu aja kawan yuk, saya mau cerita soal ide. Gak apa-apa ya kawan aja. Maaf agak kasar, maaf banget agak kasar. Tapi saya mau menyampaikan apa adanya. Jadi saya udah mulai gak percaya berita yang ada di internet. Jadi saya menafsirkan sendiri ketika orang-orang lain ribut di Facebook dan lain-lain. Saya punya penafsiran sendiri bahwa ternyata mereka meriburkan hal yang seperti ini. Saya nggak mau ambil bagian, saya mau melihat dua-duanya, dan saya menyimpulkan ini tentang fakta. Fakta itu nyata, bukti. Tapi kalau di sisi saya, kalau ngeliat mereka berdua ini ribut, jadi sensor. Ngerti ya, paham ya itu. Saya nggak mau ambil pusing dengan, kalau Kak Ferry hobinya dengan gambar, saya udah mulai meninggalkan gambar. Saya lebih suka tulisan karena to the point. Terima kasih. Itu proses hidup kreatif saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kreatif ini ya, yang real itu melalui baca ya, kayak melewati internet itu melalui baca. Ya. Masukan-masukan yang tambahan-tambahan gitu. Jadi tidak real lagi menurut Kak Syarif ini. Nah, Kak Ferry kan senang digambar nih. Ada nggak nih Kak Ferry sosok siapa gitu, entah orang luar negeri atau orang Indonesia yang menjadi rujukan gitu, rujukan Kak Ferry ini senang dengan desain apalagi dakwah di desain dakwah ini, ada nggak? Banyak. Oh ya banyak. Salah satunya siapa itu Kak? Saya nggak memfokuskan satu orang yang inspirasi semuanya, enggak. Saya ini orangnya modelnya gini. Saya menganut paham ya, apapun yang disebar di internet itu mereka nggak punya hak apa-apa. Itu tanggung jawabnya begitu dia posting itu sudah milik semua. Jadi semua bisa menginspirasi, semua boleh mengambil apapun yang dia posting. Kalau dia nggak mau di copy sama orang, apa yang dia posting di situ? Itu aja kalau saya pikir, ya kan? Jadi saya paham juga dong mengambil gambar dia, boleh dong. Tapi kita punya etika, ya kan? Kalau kita ngambil gambar orang, ya ada namanya dong tekstur, terima kasih, sumbernya disebutkan, itu etika, ya kan? Itu etika aja sebenarnya. Jadi gak ada masalah sebenarnya kita ngambil gambar dari manapun ya, untuk menjadi bahan buat kita untuk meng-create sesuatu. Bukan meng-create juga sebenarnya, mengelaborasi sebenarnya. Karena kita tuh yang namanya kreator itu cuma Allah. Kita ini masih penemu. Kita nggak pernah menciptakan apa-apa. Bedanya itu ya. Kita ini cuma menemukan, ambil sini menjadi sesuatu. Jadi sesuatu itu sebenarnya bukan ciptaan kita. Kita hanya mengelaborasi, orang udah pernah bikin sebelumnya kok yang kayak begini. Kita temuin, jadi bentuk baru. Nanti orang lain begitu juga. Yang kita buat ini ya misalnya menginspirasi seseorang gitu, ambil lagi, kalau begini-gini bagus juga nih. Kalau begini doang masih kurang maksimal. Ya apa yang lagi jadi lagi yang baru. Jadi kalau saya perhatiin proses kreativitas itu cuma begitu. Gak ada yang baru. Jadi gak ada yang baru. Semua itu sudah ada orang yang menemukan. Jadi penemu, bukan pencipta. Kita bukan pencipta, kita penemu. Hanya menemukan, oh ini. Jadi hal yang baru. Nah, ngelihat proses kayak gitu kan artinya bebas dong kita ya di internet itu mau ngambil bahan ini. Terus terkait tadi kita ada etika untuk memberikan kredit kepada si sumber yang kita ambil tadi. Jadi siapapun bisa, siapapun boleh polanya seperti itu, nggak ada masalah gitu. Perkara nanti ada yang untuk itu gambar saya, nggak ada masalah.
Nggak masalah dong, kan kita udah bilang ini kan terima kasih ya yang udah saya pakai misalnya gitu. Dia malah cuma seneng dong gambarnya kan jadi terekspos gitu, yang tadinya misalnya nggak dilihat orang tiba-tiba viewersnya jadi banyak gitu kan dari gambar dia. Jadi kira-kira proses kreativitas. Jadi yang menginspirasi itu siapa saja, gambar apapun, foto apapun, bahkan dari majalah, dari apapun, semua itu inspirasi buat saya. Tapi yang paling penting itu cuma alat, cuma wasilah. Nah, yang paling mendasar sekali adalah untuk apa sih kita buat itu? Itu yang paling penting. Karena kaitannya ini dengan dakwah betul. Jadi penekanannya bukan itu, ini cuma alat semua. Yang paling penting adalah menyampaikan suatu pesan yang kita yakini di mana kita ini orang lain bisa oh itu loh, pesan itu di balik gambar, di balik apa yang kita hadirkan di internet. Itu cuma alat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang yang melihat itu, wah, misalnya kita sampaikan suatu hal perkara tentang sedekah. Gitu ya. Dengan gambar itu jadi tergerak sedekah misalnya. Itu yang paling penting sebetulnya di balik semua yang kita tampilkan. Gitu. Berarti nih buat teman-teman semua diharapkan loh copy paste itu asalkan ada catatannya, asalkan kita tidak apa ya, tidak standarnya aja atau ada tulisan footnote-nya kalau deskripsi maksudnya ya. Nah, iya semacam footnote yang gitu, jangan sebenarnya kita ambil copy paste kita pakai gitu aja, jelas orangnya mungkin ya senang sih senang tadi dipakai. Itu masalah etika sebenarnya. Atau kita kalau memang ini sesuatu hal yang memang wah top nih, apalagi mau dipakai buat bisnis kan, buat jualan. Wah itu nggak boleh, harus datangin orang yang punya. Misalnya ini tagline punya siapa sih? Kayak pusing. Siapa tuh? Nah, kan misalnya kita mau pakai jualan tagline itu ya, buat bisnis nih. Nggak boleh, kita harus datangin yang punya dulu, packing dulu, packing. Mohon izin saya mau pakai untuk pusing gitu buat usaha saya, buat apa? Itu etikanya gitu. Tapi kalau yang mau bukan buat cari uang buat apa, why not? Kita cuma tinggal dengan beliau atau kasih pesan, Mbak, saya izin pakai tagline-nya buat ini buat itu. Insya Allah ya senang. Apalagi bukan buat bisnis, kalau buat bisnis nanti gue dapat berapa? Bisa begitu kan? Kalau kita punya fotografi atau apa, pasti gitu nanya. Lo buat bisnis ya? Iya. Gua dapat berapa nih kan? Karya gua. Egonya muncul kayak gitu kalau bisnis. Tapi kalau suatu hari kayak dakwah, apa ya? Buat apa gitu kan? Ya kan buat apa sih motivasinya kita itu gitu aja. Itu ya, kita bisa copy writing, bisa copy paste gambar ya. Yang asalkan kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ambil dari sumber manapun. Nah Pak, ternyata berarti itu dari awal kita berbicara sampai saat ini nih, ilmu desain ini lama ya tadi bisa didapatkannya ya? Butuh waktu berapa lama? Atau cepet kali ya kalau kakak ini? Kalau saya mungkin, aduh nggak tahu dia sampai kapan. Saya jawab. Kemarin juga hal yang sama pernah ditanyakan sama salah satu dinas kesehatan di Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya ngisi acara Bintek di Kabupaten Tangerang bagian desain. Jadi mereka udah mulai bagus, mulai ada niatan bahwa kacanya Kabupaten Tangerang itu pengennya ke Bandung. Jadi semua produk visual itu ternyata mereka keren gitu. Dia berkaca ke Bandung, pengen gimana caranya Kabupaten Tangerang bisa juga produk visualnya lebih enak dibaca, lebih nyampe informasinya. Nah, saya diundang di sana, kemudian satu orang dari dinas kesehatan bagian divisi kreatifnya itu nanya saya, padahal dia bukan orang desain. Dia cuma bilang nanya gini, selesai sesi acara waktu itu hadir sekitar 120 lebih orang dengan tunggal pembicara kan ngap-ngapan lumayan. Maksudnya saya nggak mau selesai acara itu selesai gitu aja. Saya maunya mereka pulang, iya juga ya, pengen begitu. Dan 120 orang itu beda dengan seperti ini. Kalau seperti ini lebih dapat. Tapi kalau 120 orang, saya harus udah kayak sirkus sekali ya, bolak-balik memastikan mereka ngerti nggak apa yang saya sampaikan. Kalau cuma saya bicara di sini dengan pembicaraan saya mendengar di sana, belum tentu nyampe.
gitu. Dan saya selesai acara, saya datang sama dinas kesehatan, tanya gini, pas saya mau belajar desain, ada hubungannya enggak desain itu dengan bakat? Saya bilang nggak ada. Semua orang bisa belajar, asal satu kata, mau. Nah, dari kata mau ini, saya menjabarkannya dari pertama kali pegang komputer desain tahun 2003 sampai sekarang. Itu proses saya. Asal kata dari mau. Ingat, mau dulu. Kalau kalian mulai dari sekarang, ya hitung aja ke depan mau berapa lama maunya. Kalau maunya lebih cepat, belajarnya lebih giat. Kalau maunya asal aja kayak saya kan dari 2003, ya maunya saya, niatnya saya berarti udah segini tahun. 13 tahun ya kan? Ya sekitar tahun. Saya Itu 25 tahun kali ya belajar desain ini. cuman ada perjalanan menarik. Perjalanan menarik itu ternyata dari semua jenis desain yang saya lihat berseliweran di mana-mana, ada kecenderungan dari saya itu yang tadinya presisi dari AutoCAD, ya dari mau dibuat dari presisi AutoCAD itu bisa toleransi 0,05 mili kalau nggak salah buat yang mesin. Kalau buat bangunan bisa 0,1. Ya. Sorry, nggak sampai setir itu. Sorry. Mohon maaf. Jadi di software AutoCAD itu sedetail-detailnya ujung garis. Yang belajar, ada yang belajar CorelDRAW atau vektor? Software vektor ada yang belajar? Oh ini ada. Kalau di CorelDRAW itu ujung sama ujung garis bisa nempel. Itu di AutoCAD. Kalau di Adobe Illustrator pakai Ctrl J kalau nggak salah buat nampilin stroke-nya aja. Itu ujung ketemu ujung itu di AutoCAD bisa berapa puluh kali pembesaran sampai benar-benar ketemu ujungnya. Kalau di AutoCAD istilahnya lock snap, kalau di Corel kalau nggak salah neck snap istilahnya. Saya agak lupa. Itu dari presisi sampai yang kayak tadi saya tampilkan kan nggak presisi. Ada pergerakan misal begini, dari yang ribet banget sampai harus detail, sampai ke cuma tinggal kata aja. Dulu saya suka gambar, suka musik, suka efek-efek, kemudian pelan-pelan saya tinggalin, malah tinggal hurufnya doang. Itu perjalanan. Jadi seperti yang guru saya katakan, Pak Sakti Maki, beliau pernah presentasi tentang desain di acara perkumpulan desainer Jakarta di Kemang. Dia bilang gini, simple itu rumit itu simple. Coba kalau salah satu aja tampilkan. Simple itu rumit itu simple. Rumit itu simple. Ya. Itu kalimat yang paling saya ingat dari 3 jam presentasi beliau. Salah satu aja. Kan? Nanti. Oke, terima. Simple itu rumit itu simple itu seperti ini. Kita mikirin banyak banget. Kalau bahasa logo, nah beliau ini maksudnya logo, itu ada istilah riset. Saya malah pernah dengar dari guru saya juga, Pak Bima Show, lulusan Australia, desain grafis. Dia bilang gini, untuk membuat sebuah logo yang ngeselin banget itu logo kan simbol banget, kecil banget. Kayak contoh ini dah, ufuk. Logonya cuma seperti ini gitu, ufuk bulat sih, simple. Beliau membuat logo itu sampai seperti ini. Dia sebar angket ke semua perusahaan yang ada di situ, karyawan perusahaan di situ, angket tentang grafik perusahaan, tentang kemauan karyawan, tentang cita-cita bosnya dan lain-lainnya. Itu disimpulkan. Jadi sebuah logo tik gitu doang. Itu artinya dari proses yang rumit ternyata hasilnya cuma ini doang. SCTP cuma bulat doang. National Geographic cuma kotak doang begini. Itu legendaris dari tahun berapa itu? Ternyata cuma itu. Dari semua yang kita pikirin itu ribet-ribet, hasilnya itu sebenarnya harus simple. Dan untuk menuju simple harus rumit dulu. Kalau mau rumit harus simple. Pasti bingung sama. Saya juga bingung. Tapi simbolnya itu tadi. National Geographic cuma kotak, tapi mendunia. Cuma kotak begini aja. Logo apel, cuma gini doang. Kenapa nggak lebih laku yang full gitu? Logo BCG.
Jadi unik perjalanan itu dari yang tadi berapa 16 tahun, kayak gitu-gitu. 16 tahun itu saya mulai sampai ke titik fase yang saya maunya yang cuma kata aja. Gitu. Terima kasih. Biasa nih kayaknya. Kalau Kak Dedi sendiri, waktu berapa tahun mengenal gambar? Ya, saya karena dari kecil saya suka gambar. Cuma ya coret gitu kan. Tapi begitu masuk kuliah, ternyata ada ilmunya gambar itu. Ada kaidah-kaidahnya. Bagaimana keindahan sendiri ada definisinya ternyata. Tidak sembarangan gambar. Iya, ada. Kalau di arsitek itu ada namanya proporsi golden triangle. Apa itu sih? Golden ratio, orang bilang ya golden ratio, golden triangle. Jadi itu proporsional. Ukuran itu memang kalau seimbang itu gak enak ya ternyata. Tapi kalau pakai rumus golden ratio itu enak lihatnya gitu. Jadi ternyata bisa dirumuskan gitu. Ada yang belajar irama itu juga ada. Oh ya, kayak kalau musik itu ada kayak ketukan gitu ya. Kalau coba tiba-tiba nggak beraturan kan nggak ada keindahan kan. Tapi kalau kayak irama itu ada satu pattern pola gitu kan, situ kita bisa menikmati. Nah itu saya seneng banget pas pada saat kuliah belajar yang kayak begini. Nah itu berlaku untuk semua ternyata, nggak musik aja, nggak gambar, ya kan apa aja itu ternyata semua dunia ini penuh dengan irama. Coba Allah itu dari Allah, ya kan? Kayak gunung, terus semua kalau kita perhatiin, kalau kita berpikir, ya ternyata semua itu ada irama. Iya sih, kalau gunung kita ternyata lurus, dari jauh juga udah nggak nampak ya kan? Iya, makanya ada begini kan, ada puncak, ada turun lagi kan. Coba kalau kotak itu aja bukan gunung namanya. Iya betul sepakat saya dengan ini. Kak, ini kan katanya anak bangsa nih, orang Indonesia. Kira-kira ada nggak sih desain yang perbedaan desain orang Indonesia dengan orang luar negeri? Saya sih belum terlalu banyak lihat ya desain perbedaannya orang luar negeri itu kayak apa gitu. Oke. Saya jawabnya berdasarkan buku ini aja. Kalau ada nggak perbedaan orang desain orang luar sama orang Indonesia, saya jawabnya ada di buku ini halaman agak-agak terakhir. Saya agak lupa halaman berapa. Pasti saya yakin. Ya, dalam hatinya jawab iya. Pasti saya yakin. Jawabannya iya. Kalau kita pergi kemana-mana, ke kota mana, ke daerah mana, ngelihat nggak ada desain di jalan raya baliho punya pemerintah? Lihat kan? Lihat. Apa yang ada di sana? Pejabat, betul? Iya. Iya betul. Iya. Tapi kalau di buku ini dibahasnya apa? Itu tuh nggak keren banget. Mau nampilkan apa di pejabat? Emang mau apa gitu? Mukanya padahal enggak, ya maaf lah, enggak model-model amat gitu, mukanya nggak enak. Nggak enak dilihat gitu. Tapi kalau di Jepang, bahkan stasiun polisi aja mereka punya ikon karakter sendiri dan itu kartun. Jadi kalau di Indonesia rata-rata, mohon maaf, ada beberapa golongan desain yang saya temukan di jalanan, di Facebook, di internet. Ada beberapa golongan yang orang desainnya tuh ngumpet, dia nggak mau ketahuan siapa yang buat, dan itu mereka lebih suka menyuarakan apa adanya. Dan yang tampil-tampil di jalanan justru bukan orang yang apa adanya, rata-rata apa? Pesanan. Ya. Dan rata-rata pesanan, karena pesanan jadi sesuai yang bayar dong. Iya. Kalau udah sesuai yang bayar, mukanya yang nggak enak dilihat aja bisa jadi dipasang. Padahal KPN mohon dikoreksi, saya pernah baca di waktu STM itu, terus di STM majalah tentang desain bangunan di luar negeri itu ternyata desain bangunan diusahakan menjadi ikon daerah agar orang juga mau datang ke situ, mau foto-foto di situ, dan penghasil rupiah jadinya kalau wisatawan luar datang ke sini. Tapi di Indonesia bukan. Desain bangunan itu yang penting gue suka. Padahal kalau cuma disukai, semua orang punya seleranya masing-masing. Saya kemarin baru lihat
monumen pahlawan veterannya Amerika Serikat. Keren dong, nggak ada coretannya. Oh nggak ada. Jadi gini, ini bangunan tinggi, cuman pilar aja, cuma tiang begini. Jadi itu 2, ada berapa saya lupa. Ininya bolong. Di sininya di tanah itu di ubin ada logo veteran perangnya Amerika. Dan itu kerennya, mataharinya kalau pas tanggal hari veteran itu, mataharinya pas lubang itu dan sinarnya kena di sini. Di kita nggak ada yang mikirin kayak gitu. Di kita tuh taunya yang penting bisa dipakai dulu. Ternyata ilmu geografinya dipakai, ilmu seninya dipakai, dan ilmu irama tadi. Ngomongin ilmu irama, ternyata di mata kuliah informatika ada bilangan numerik. Kalau saya pernah nanya, Pak, bilangan numerik ini buat apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Kalau saya lihat hitungan Bapak itu penting-penting amat di kehidupan saya. Benar saya nanya begitu. Karena susah banget tuh ya. Dari sekelas itu nggak ada yang bisa jawab soalnya satu pun. Untuk satu nomor aja 2 kali ngapus papan tulis. Saya nanya itu fungsinya apa? Saya mau tahu aja deh. Walaupun saya nggak ngerti, tapi saya mau tahu itu fungsinya apa. Dan ternyata adalah Photoshop yang kita pakai, motong gambar, crop, set gitu, set, cropping gambar ini, rumusnya di situ. Dan kembali lagi ke irama. Matematika ada di situ. Kalau udah belajar belajar layout, ada sequence, ada emphasis, itu tuh sebenarnya irama matematika. Udah belajar bilangan peret, ada di sana. Dan saya sayangnya nggak ngerti matematika. Jadi gitu. Kembali ke judul, bedanya orang luar dengan orang Indonesia. Di Indonesia saya belum lihat bangunan yang betul-betul kita gitu, nggak ada. Dan sepanjang saya lihat internet, saya baru lihat bangunan yang tadi, yang di Amerika itu. Gak apa-apa lah saya nyebutin negara Amerika, tapi saya suka desainnya. Tepat tanggal sekian matahari adanya di posisi itu, bangunannya bolong-bolong dan nyorot logo yang ada di sana. Desain mereka dipikirin banget. Di Indonesia yang penting ada gambar pejabat. Itu kesimpulan dari sini loh. Kalau mau baca silakan aja. Dari saya itu aja sih. Ya, saya ngelihat kalau perbandingan antara desain luar sama desain dalam, kita harus lihat dulu ya referensi sebenarnya. Kalau di luar itu belajar seni udah lama gitu ya. Mereka itu referensinya banyak. Jadi satu sama lain saling mempengaruhi, menciptakan satu seni baru, dan bersaing. Kemudian ada penghargaan. Sementara di kita sudah kita referensi sedikit, orang-orang yang berkreasi itu juga nggak banyak, ya kan? Nggak dihargai lagi gitu kan. Misalnya kayak suruh desain bangunan, alah ini doang, berapa sih? Nggak usah malam-malam. Terlalu banyak. Iya. Jadi nggak ada penghargaan. Padahal dia mikirnya lama banget itu satu desain gitu. Jadi walaupun bentuknya cuma kotak, tapi sama si yang punya itu cuma kotak doang ini. Apaan? Harganya segini? Udah kurangnya mana? Itu masalah penghargaan sebenarnya baik lagi. Nah ini kita kumpul gitu, orang yang kreativitas tinggi ini kumpul. Ngapain kita bikin yang terus bagus? Yang penting sekarang apa mau dia udah terus kita bikinin sama dia kayak gini kan iya udah harganya cocok udah masuk. Jadi kita nggak melihat apa ya penghargaan seni gitu ya. Seni itu makanya kalau di luar negeri sana tuh ada award ya, ada penghargaan, dilombakan misalnya ada perlombaan sayembara. Mereka tuh kalau di luar untuk misalnya ada proyek bikin museum ya, mereka tuh dikasih kesempatan seluas-luasnya bagi orang untuk berkreasi bikin sana desain museum. Tentu itu kan orang terpacu ya untuk berkreasi di rumah, pokoknya bikin yang bagus nih. Sehingga dilihat untuk di kontes gitu kan, wah ini bagus, ini nomor 2 bagus, ini nomor 3 bagus. Semuanya dihargai, walaupun cuma satu yang diambil untuk dijadikan proyek gitu kan. Nah itu yang kayak begitu tuh yang nggak ada di sini. Makanya sehingga apapun
yang ada di sini itu walaupun kita nggak bilang jelek ya, apa ada sih yang bagus gitu, cuma mereka itu benar-benar bertahan gitu dengan idealisme pemikiran dia tentang sendiri yang bagus pokoknya begini nih, walaupun nggak ada yang nggak ada yang mau beli punya gua, ya pokoknya kok koleksi ini bagus gitu ya. Artinya gimana caranya dia bertahan dengan konsep dia gitu, walaupun kritiknya banyak. Misalnya juga gitu, kritik itu kadang-kadang bagus itu untuk membangun, memperbaiki apa yang sudah kita buat. Kalau orang dikritik, wah iya ya, ternyata si ini bilang begini, ada bagian yang di sini kurang begitu menarik menurut orang ini. Sementara kita tahu kapasitas dia itu emang pekan kritik yang memang layak lah sebagai tukang kritik karena ilmunya kan. Nah, maka kita jadi perhatian. Nah, jadi nambah ilmu ya, kita dikritik di sini. Nah, kita sekarang kembangin gimana ya supaya kaidah namanya desain kita ini lebih kuat, orang lebih banyak menghargai. Paling ke situ arahnya. Jadi ada kompetisi, ada penghargaan, itulah sebenarnya kunci membuat desain itu berkembang di negara, di daerah satu daerah. Kayak di Jakarta itu kan banyaklah kompetisi, mau desain grafis, mau kompetisi bangunan, banyak juga. Cuma ya enggak kalau dibandingin sama luar ya kita masih jauh. Tapi paling enggak kita banyak ambil amati, tiru, modifikasi. Gitu betul. Karena modelnya begitu aja. Ya, amati, tiru, modifikasi. Oh iya, tadi ternyata tadi saya bilang itu siapapun bisa membuat satu desain, bisa menyampaikan sesuatu melalui gambar ataupun melalui kata-kata. Syaratnya yang penting mau. Selain mau, dikatakan oleh KBRI tadi itu, kalau sudah dikritik ternyata hasilnya kurang baik, jangan pantang menyerah. Harusnya kita memiliki rasa untuk bagaimana sih ya supaya hasil yang tadi dikritik gak bagus ini menjadi sesuatu yang wah gitu, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dari hasil kritikan yang kurang bagus tadi, gitu ya. Nah, kita ada. Contoh ya, saya punya contoh hasil buatan saya. Saya kebetulan sukanya memang dulu kan musik ya, jadi suka memperhatikan logo-logo band. Band itu kan logonya simpel tapi mana ya? Dalam gitu, ada maknanya gitu. Nah kayak ini contohnya pertanyaan tadi Yuli kayaknya ini jawabannya. Iya. Kan? Saya bikin riset, jadi saya buat saya sendiri. Ya kan? Ini kalau orangnya pasti tahu nih, ini apa? Orang tahu nih, coba deh klik band religion, tahu ini gambar apa ini? Pasti gambar band itu, band religion itu. Tapi karena saya ingin melihat apa namanya, ya masa kalau saya kurang mentah gambar, saya pakai kaosnya gitu kan? Enggak dong, saya ini muslim. Ada, saya bisa elaborasikan dengan sesuatu yang muatan dakwah. Kenapa enggak gitu kan? Maka saya lihat nih, cuman kalau namanya itu riba haram. Ini kan ada di Al-Quran. Kita harus menyampaikan bahwa riba itu haram. Jelas, ini pesan yang sangat ya dokumen gitu kan? Menyampaikan itu loh nih, riba itu haram, titik. Gitu. Kenapa? Logonya ini. Riba itu kan asal katanya dari tambahan, ya kan? Tambahan, maka logo tambahan ini. Saya tahu ya. Jadi kita nggak boleh terima tambahan dari riba. Itu dalam terminologi yang sederhana kalau kita mewakili riba gitu kan. Kalau yang aslinya dari band ini terus kayak begini juga, terus tapi salib. Jadi saya mengelaborasikan sesuatu yang di sana itu ya, anak-anak musik apalagi kan. Kalau anak musik kalau melihat gambar itu, ini dari band itu nih kok gambarnya jadi aneh ya. Saya berharap anak-anak musik itu melihat ini, baca ini, itu aja pesannya. Terus kok riba haram ya? Saya pernah pakai kaos ini ya di suatu tempat di waktu jalan-jalan lah di pusat keramaian gitu. Ada yang bilang saya melihat, bang kaosnya keren gitu. Tapi kok ini ya kok riba haram apa sih? Nah dari situ, alhamdulillah saya bisa menjelasin perkara riba sedikitnya. Walaupun ilmu saya terbatas, oh riba itu begini. Jadi wasilah buat saya buat menyampaikan sesuatu. Sampaikan awal satu ayat. Iya, saya sampaikan ada sesuatu.
riba itu nggak boleh loh. Itu muslim nggak dia? Coba dibuka. Perkara riba atau kayak apa? Pernah belum sih cari? Akhirnya dari situ jadi mulai ngobrol kan. Lalu dia tadi cuma sekitar melihat, bang keren kaosnya. Gitu. Cuma modalnya dari situ doang. Tapi alhamdulillah saya bisa nyampaikan sedikit banyaknya gitu dengan ini. Jadilah itu wasilah gitu tuh buat menyampaikan pesan apa namanya dakwah. Gitu. Salah satunya itu. Kita dakwah mengajak untuk selalu berbuat kebaikan melalui apapun itu, melalui media apapun itu, dan tentunya untuk mengajak sesuatu hal, mengajak ya sesuatu hal yang baik dimanapun kita juga harus melakukannya ya. Kayak hari ini pernah berkecimpung di dunia musik, berarti menyampaikan dakwah yang sesuai gitu ya. Apa mengkolaborasikan musik gimana ya caranya supaya kita bisa dakwah dengan anak-anak musik dengan anak yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan seseorang itu benar-benar plek untuk hijrah langsung berubah menjadi lebih baik, tapi kita juga harus memahami mereka itu dunianya itu dulu kayak gimana, kita pelan-pelan memasukinya, nah lebih seperti itu ya. Baiklah, supaya lebih renyah lagi nih teman-teman, kalau saya bilang BSD Kota Santri. ya sudah hafal ya. BSD Kota Santri. Karim Remaja Cinta Masjid. Karim Remaja Cinta Masjid. luar biasa. Boleh untuk Iwannya mungkin ada yang ingin bertanya? Bali. Ada ini salah satu masukan di kajian-kajian kita kan ya. Coba mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya belum? Mau tanya belum? Oke. Dari Ahmadnya ada yang ingin bertanya? Mau bertanya? Kan? Ini luar biasa mas. Belum ada yang bertanya nih? Kalau gitu saya lagi nih yang bertanya nih. Gak bosan nih saya nanya? Oke kak. Kak Syarif sudah biasa membuat logo, bahkan logo hari pun yang membuat adalah Kak Syarif di teman-teman sekalian. Nah, mungkin bukan hanya logo hari saja kan ya Raya, bahkan sebuah desain sudah dijual kemana-mana. Begitupun Kak Beri juga sudah orang yang aktif di dakwah.com. Lalu profitnya itu gimana sih Kak melalui desain ini? Apakah mendapatkan sesuatu profit yang besar itu menjanjikan atau bagaimana tuh? Bisa dijelaskan Kak? Boleh Kak Beri. Kalau saya lihat apa ya, profit itu belakangan lah gitu. Karena ini kan saya berdasarkan tadi motivasi saya semangat aja. Saya bikin banyak desain-desain kayak begini nih yang mengelaborasi antara desain logo band dengan warna dakwah. Saya gabungkan. Ada banyak kalau mau lihat di Instagram yang saya buat atau di Facebook namanya Kaifa Din Shirt. Kaifa DEN Shirt. Itu saya buat sebenarnya cuma buat ini aja sih. Kalau saya bikin saya taruh aja lah di situ biar maksudnya kalau saya simpan di komputer apa hilang, mendingan saya taruh di dunia maya gitu ya, bisa dibelagi. Jadi ada banyak. Kemudian saya tambahin ada cerita di situ kan, kalau makna logo itu gitu. Ada banyak di situ. Nah itu saya bikin berupa satu desain band yang saya presentin gitu, namanya apa ya, parodi gitu. Karena lagi kalian tuh kayak parodi t-shirt gitu kan, itu saya bikin kayak gitu. Jadi orang kalau ngeliat itu, ini kan logo band ini ya, tapi kok diperhatiin logo keren. Nah, saya mengharapkan orang itu atraktifnya ke situ gitu loh. Tiba-tiba, ada pesan di balik logo itu. Dan itu apa namanya, skupnya sih pasti anak band karena saya kan dulu bekas ya, dulu pernah menjadi anak band. Saya mau anak-anak band itu juga paling nggak setitik dalam pikirannya itu melihat ya Islam gitu loh. Jangan cuma sekedar hura-hura manggung nggak keruan kayak gitu, tapi nggak ada kecintaan dengan agamanya gitu loh. Paling nggak itu sebenarnya. Saya berharap itu sebenarnya. Ya mudah-mudahan walaupun apa namanya skupnya hanya ini, tapi paling nggak orang lain juga bisa menangkap pesan itu. Itu sebenarnya. Kak Syarif mungkin profit
Kalau profit ya apa ya? Jadi tuh dengan desain ini bisa nggak sih bisa menjadi acuan kita hidup melalui desain aja lah. Itu kan kadang ada orang yang memang mencari keuntungan dari desain yang dia buat. Kalau pandangannya anak desain itu seperti apa? kalau untuk mencari keuntungan, pertama memang ada orang yang mencari peruntungan di dunia desain itu memang dia fokus kerja di sana profesional. Ada juga yang orang desain itu hanya ungkapan diri pribadi aja. Kalau ada yang kenal namanya Wahyu Aditya, Wahyu Aditya, tahu yang punya Hello Motion. Jadi ada penghargaan. Oh iya, saya lupa. Di Indonesia itu ada penghargaan animasi. Ada dari namanya Hello Motion. Ya itu punyanya Wahyu Aditya. Itu dia profit itu jadi kayak gini. Ada salah satu peserta kursusnya Wahyu Aditya, dia itu pegawai bank, tapi dia sukanya dia ada kursus sama Wahyu Aditya belajar animasi. Basicnya nggak ada, dia itu basicnya SMEA, kemudian jurusan akuntansi kalau nggak salah, dan dia ikut kursusnya itu. Kemudian ada lomba, ini lomba kalau nggak salah lomba animasi di Jepang, dia ikut. Dan kerennya dia lombanya nggak pakai komputer, desainnya itu manual. Kalau di YouTube bisa cari, di YouTube cari aja judul filmnya, ini aja Hello Motion Help